Ibrani 9:22 atau kitab Ibrani, Pak. Itu yang nulis siapa, Pak? Perkataan siapa tuh, Pak? Silakan, Pak. Tidak ada bukti yang valid. Secara sama saya harus tahu, Pak, siapa yang nulis, Pak. Nah, Ibrani 9:22 atau kitab Ibrani, Pak. Itu yang nulis siapa, Pak? Perkataan siapa tuh, Pak? Silakan, Pak. Tidak ada bukti yang valid. Kalau saya menduga, saya ya, antara Nathanael atau temannya Paulus yang orang Ibrani siapa? Silas. Antara dua itu ya. Antara dua. Kalau sebab Yesus ngomong gini kepada Nathanael, nih, ini Ibrani sejati nih, Israel sejati nih. Jadi Ibrani itu nulis-nulis tentang Israel banget. Kemungkinan kalau memang tidak ada yang nulis siapa ya, itu semua tafsir. Kalau saya antara Nathanael atau Silas. Silas itu juga orang Ibrani. Ya, tapi saya generalisikan aja, Paulus saya wis gitulah. Gitu ya. Udah, Pak. Udah. Tolong ditampilin sebentar. Nah, ini. Kalau yang menulis Ibrani ini menurut sabda.org, penulis tidak disebutkan gitu ya. Jadi tidak diketahui, Pak ya. Zaman dahulu mungkin tradisi Kristen mengatakan bahwa ini menulis Paulus. Tetapi sarjana-sarjana perjanjian baru sekarang sudah hampir semuanya sepakat bahwa ini yang menulis bukan Paulus. Yang jelas ini yang menulis mungkin pengikutnya Paulus. Oke, tutup. Nah, kita tadi sudah mendengarkan argumen dari Pak Hendri, argumen dari Bu Etika dan Pak Edi. Kita sudah membicarakan korban. Di Ibrani 9:22 sudah jelas dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya pengen nanya sama Pak Hendri nih, atau Pak Gerson atau Bu Neni. Kalau di Perjanjian Baru, terutama kitab Ibrani mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah, dalam hal ini kan penumpahan darah kan diasosiasikan kepada Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Oke, Pak? Jadi di dalam PB, penumpahan darahnya ini adalah penumpahan darah manusia. Nah, PB. Nah, kalau di PL, ada nggak, Pak, konsep penumpahan darah manusia untuk nebus dosa, Pak? Silakan, Pak. Saya langsung katakan saja bahwa di dalam PL tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Etika macam-macam korban yang dilakukan. Ya, atau ada, Pak, penebusan? Nggak ada ya? Oke, berarti di dalam PL tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Bahkan kalau Bapak meyakini Tuhan yang di PL itu adalah Yesus, berarti Yesus sendiri ngomong di Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Ya, Yeremia 32-35 juga mengatakan begitu. Kemudian juga beberapa ayat di dalam Alkitab juga, di dalam PL juga dikatakan, anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Ya kan? Jadi artinya tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain, masing-masing menanggung dosa masing-masing. Nah, maksud saya di PB ini kok, kalau orang daerah saya bilang ujuk-ujuk gitu, Pak. Ya, ujuk-ujuk kok matinya Yesus dikaitkan dengan penebusan dosa manusia gitu, Pak. Monggo, Pak. Sebenarnya ini ayat yang paling pas adalah Roma 3 ya. Roma 3. Jadi gini, Pak, konsep Yesus harus mati, Pak ya. Yesus harus mati itu konsepnya begini. Yesus harus menebus kita. Kita itu punya beban satu yang paling ini, dosa yang dari Adam, ya. Yang disebut tidak ada sih di Alkitab dosa waris, tapi dosa dari Adam saja ya. Atau kalau mau disebut dosa waris, Roma 5 ayat 12 boleh juga lah. Dosa yang diwariskan dari Adam. Itu, Pak, Bu, yang ditebus oleh Yesus. Kuasa dosa yang maut. Itu. Ya, itu yang Yesus mati di salib itu untuk mengalahkan dosa yang turunan Adam. Ya, itu ya. Lah dosa kita serah kita, Pak. Dosa kita itu tergantung respon kita.
Sekarang begitu Yesus naik ke surga, wahai Gerson, kuasa dosamu, dosa maut dari Adam mati kekal itu sudah aku kalahkan. Pilihanmu sekarang dosa sehari-hari yang kamu lakukan sehari-hari piye, kan begitu? Gitu Bu ya. Mau dapat pengampunan apa enggak? Kalau mau dapat pengampunan syaratnya nanti percaya Yesus lalu Roma 3 ayat 24 maka dibenarkan. Gitu. Untuk bisa melakukan ini dia harus roh Bu, Pak. Jadi fisik dulu mati, harus mati jadi roh, barulah dia bisa mengalahkan, barulah dia disebut juru selamat. Di perjanjian lama nggak perlu mati, yang kemarin saya sampaikan dia sudah juru selamat, sudah juru selamat. Abraham, Ishak, Yakub, termasuk Yusuf, termasuk Nuh, termasuk sampai Maleaki, gitu, Yunus semua, dia diselamatkan karena juru selamatnya itu Yesus tidak perlu mati dulu karena dia sudah Allah, sudah roh. Lalu ketika menjadi manusia dia perlu mati dulu. Mati dulu ngapain sebenarnya? Kata-kata gampangnya, kata-kata gampangnya dia mengalahkan maut, itu kerajaan maut, maut, alam maut. Makanya Wahyu 1 ayat 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut itu lorongnya banyak, segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini untuk bisa melakukan ini harus dalam roh. Termasuk dia menginjil ke penjara roh. Termasuk itu 1 Petrus 3:19. Jadi supaya dia bisa melakukan karya penebusan, dia harus mati. Supaya jadi roh. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja jadi roh Allah, Allah Tuhan ke bumi, nggak usah pakai manusia begitu ya. Nggak usah jadi manusia gitu ya. Kenapa nggak langsung aja? Kan mau mengalahkan iblis, udah aja langsung diem-diem, nggak usah tanpa melibatkan manusia. Ya. Kalau saya yang jadi Allahnya mungkin begitu Pak. Kalau saya yang jadi Allahnya, ngapain sih jadi manusia segala? Tetapi harus tergenapi 3:15, Kejadian 3:15 harus digenapi itu. Makanya perlu menjadi manusia. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumisnya. Ini harus dijadikan itu. Kok pakai gitu Pak ya? Lah yang jadi Allah bukan saya. Kalau yang jadi Allah saya langsung turun Pak. Ngapain pakai jadi manusia segala? Aku langsung masuk ke liang kubur paling dalam. Hai iblis, kuasamu tak kalahin, tak kunci, tak gembok. Wahyu 1 ayat 18. Kenapa begitu? Sebenarnya jawabannya Allah punya waktunya sendiri Pak. Allah itu punya waktunya sendiri. Galatia 4 ayat 4, setelah genap menurut waktunya Allah baru Yesus lahir. Ya seperti itulah. Karena 3:15 Pak Kosondi. Jadi Yesus harus jadi manusia, harus mati disalib itu demi menggenapi Kejadian 3:15. Itu. Nah, kalau gitu Yesusnya pelin-pelan nggak tuh Pak? Di PL dia bilang anak nggak nanggung dosa ayahnya, ayah nggak nanggung dosa anaknya. Kok tahu-tahu di PB kok bisa jadi ada dosa waris gitu Pak? Nah, boleh nggak Pak tunjukin ke saya ayat-ayat di PB yang dianggap sebagai perkataan Yesus yang warna merah yang mengajarkan dosa waris Pak? Monggo Pak, ada. Tunggu. Sebenarnya yang perkataan langsung Yesus, tunggu ya. Oke, tadi saya sekarang baru bisa menyebut Wahyu 1:18 dulu ya. Wahyu 1 ayat 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke. Paulus 1 Korintus 15. Hei maut, di mana sengatmu? Itu Paulus yang ngomong ya. Dosa waris ya, dosa waris. Ntar dulu. Ada Roma itu bukan warna merah itu. Go, sambil tak cari Pak ya, sambil tak cari ya. Ya, tidak secepat itu aku ini. Oke, tapi saya bisa menyebutkan yang bukan perkataan Yesus langsung ya, yang Yesus mengalahkan kuasa dosa itu ya. Oke, jadi sambil Pak Hendri cari ya. Mana perkataan Yesus yang mengajarkan tentang dosa waris ya. Nanti kalau ada tolong diberitahukan Pak ayatnya Pak. Ngomong-ngomong Pak, Wahyu 1:18. Kalau Yesus telah mati memegang segala kunci maut, kerajaan maut gitu. Kok mirip sama ceritanya Dewi Inanna ya Pak ya?
kebetulan itu Pak. Oh Bapak nggak pernah baca Dewi Inanna yang dari daerah Persia, Babilonia gitu? Enggak. Ceritanya juga begitu Pak. Aku tanya Dewi Persik, Pak. Dewi Persik ya? Kalau Dewi Persik 3 malam kuat Pak Bang. Enggak, ini sih intermezzo. Kok mirip gitu ya? Dewi Nana juga begitu Pak. Dia meninggalkan kerajaan sorga menurut dia, masuk ke dalam kerajaan maut, bangkit di hari ketiga. Kok mirip gitu ya? Apa kebetulan gitu ya? Tapi Bapak nggak perlu jawab, nggak apa-apa. Oke, jadi saya kembali lagi on the track nih ya. Kalau Bapak bilang dosa di PB harus ditebus dengan darah karena ada dosa waris, saya menunggu Pak Hendritan menunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang mengajarkan tentang dosa waris.